sikat. Support UMKM. Ini ada di daerah Bintaro. Bintaro. Ini katanya ada sate padang yang enak banget. Gue mau cobain rasanya. Namanya AR Rido. Yuk kita makan. Ya, daging semua ya. Daging semua. Lontongnya Pangdara. Seporsi. Jadi semua 2 porsi. Satu. Lo mau nggak? Mau semua. Boleh. Mau semua. Baik ya. Berarti Ini soto 4 padang total. ya? Soto padang ya. Oh iya. Totalnya 4 ya, dah. 4 daging semua. Daging 4 semua. daging semua. Ya. Kita cobain soto padangnya dulu. Kecilin nggak? Sambal il. Soalnya soto padang itu lagi. Soalnya soto padang itu yang kita pernah makan itu enak ya. Gimana? Masa lupa? Itu yang waktu Oh iya, Itu enak. itu enak. Kita cobain yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laron. Dia pizza jadinya. Yang kumplit kan? Iya. Panas. Jadi ini ada kerupuk, dikasih kuah sate padang sama sambal. Endul. Panas banget. Tuh. Mim. Tapi yang itu yang dulu mana? Hah? Yang itu yang dulu mana? Belum nyobain, gue masih panas ini. Tapi kalau dia kan kental, encer. Dia kayaknya ada bumbu pengentalnya yang muncrat. Udah gua. Mas, boleh minta kerupuk sotonya lagi nggak? Terima kasih. Iya. Mas yang satu nggak usah pakai lontong itu. ada minyak. Apa? Dari tadi. Panas banget. Panas. Siapa pesan nasi? Ini dialah, ayo. Buset. Mau kalau lagi berbadan dua gitu ya? Kalau lagi berbadan dua, ayo. Ini ada kerang juga. Jadi ini emang tempat jajanan di pinggir jalan tapi di dalam ruko. Kan? Pasar modern. Pasar modern, makasih ya. Oh my god. Ini 4 ya? Iya, lagi. Yang satu lagi nggak pakai lontong. The best. Ini bumbunya enak. Dia bikin sendiri. Cuma sayangnya kerangnya kecil-kecil.
kecil jadi makannya agak ribet. Sulit banget loh. Wow. Enak. Capek makannya kalau kadang anak kecil. Kita cobain dulu ini sate padangnya yang katanya enak banget. Tahu lah kan gue bisa pada jadi dulu. Enak, cuman dagingnya kurang lembut. Cobain kuah. Tuh asapnya. Oke lah ini. Ini oke. Rekomendasi. Gila, panasnya nggak kelar-kelar ini. Paruhnya masih kriuk-kriuk, padahal udah direndam pakai Panas banget ya. kuah panas, tapi dia masih garing. Endul. Terus guys, ini kuahnya merah, sambelnya 2 sendok, tapi nggak pedes. Jadi cuman warnanya aja kayaknya pedes banget, ternyata enggak. Masih ada manisnya. Ini gue suka. Well. Ada yang tanggal 78 gitu. Desember. November. Nah, kalau makan Padang, sate Padang khususnya, jangan lama-lama, karena kuahnya akan cepat mencair ya. Jadi harus cepet.
makannya harus pelan-pelan. Karena baju gue bang. Coba itu. Tes bawah hampir 90. Nggak ada apa-apanya sama gaji lo, Bay. Sama banget ngumpulinnya. Setahun juga belum dapet deh, kayak dapet ya? Kan udah naik gaji lo. Rasanya isinya dikit dah, tapi kagak habis-habis. Tapi gue suka sama parunya ya. Dia udah direndam lama di kuah panas, tapi tetap garing. Oh, bagus, keren berarti dia masaknya. Rasa parunya juga rasa banget. Tinggal kuahnya doang. Nggak mungkin gua habisin kuahnya ya. Masih ada kerang. Kerangnya kecil-kecil ah. Kopi itu gede-gede. Enak makanya. Nah, mitosnya kalau kita makan kerang itu bisa meningkatkan hormonitas, alias horny, ingin digojrok. Jadi makan kerang dia digojrok di apa? Jadi kalau buat nggak tahu ya, gue cuma baca doang. Katanya kalau makan kerang bisa meningkatkan seksualitas. Buat cowok, buat cewek itu. Buat cowok, buat cewek. Tapi gue rasakan itu, jadi kayaknya bener deh. Nah, masalahnya malam ini gue makan kerang nih. Lagi nih. Nggak ada yang mompa. Lagi nggak ada. Ntar gue pakai barang lagi. Terakhir apa sih gagang pakai gang pintu ya? Kegang pacul. Apa? Sambelnya enak nih. Bikin gua keringetan, pedes. Baju gua bawa asap dah. Wah, sambelnya pedas. Seger. Jadi kalau kalian mau kesini, ini ada di daerah Oh, baik. Pasar modern. Bintaro Pasar Modern. Masuk dulu ke ruko, kan di pinggir-pinggir ruko ada Banyak pilihan. kaki lima, banyak pilihan. Di sini bukan sate padang doang, ada yang jual kerang, es campur, bakso, sop kaki kambing, es tebu. Ah, rame deh. Soto. Malah pedesan bumbu kerangnya. Tuh kan udah mulai kembang kepis kan? Ya kali langsung instan. Langsung bereaksi loh. Ya kalian langsung kedutan. Langsung kedut.
Berarti juga bawa kerang dong nanti? Enggak dong, bawa seafood enggak dong. Karena ini kayaknya fresh ya rasanya. Gue tuh bisa ngebedain mana seafood yang fresh, mana yang enggak. Jadi kalau fresh itu masih ada rasa manis di kerangnya. Dan nggak anyir. Nggak bau. Nah, kalau gua makan seafood yang nggak fresh bisa bau. Tapi kalau fresh nggak. Tapi karena gua menjaga kebersihan, jadi bukan kayak bau got gitu loh. Lebih ke putihan deh kayaknya. Gara-gara makan seafood yang nggak fresh, makanya gue tuh picky banget kalau makan seafood tuh gue picky. Kan bisa sembarangan. Nah, gue makan di sini juga karena rekomendasi dari salah satu temen gue. Crazy Nick Mirror juga akan goes to Eropa. Kita akan kulineran, makan makanan yang ada di Swiss, di Rome, dan di Prancis. Paris. Habis. Bye. Sikat bye. Nggak ada penolakan loh. Iya kan? Welcome banget. Ini juga katanya restorannya enak. Cobain. Gue tuh suka kalau es teler, es campur. Dia tuh pakai sirup zaman dahulu kala. Iya. Pasti kalian ngerti deh. Cap apa gitu ya? Sirup ini nih jarang, susah banget untuk ditemuin. Biasanya akan gampang ketika menjelang bulan puasa. Tapi kayak di supermarket kecil, supermarket besar tuh susah banget sekarang ditemuin, kecuali di tempat tradisional. Rasa sirupnya tuh beda. Tisu basah. Tolong. Rokok, tolong. Mati aja lo. Kalian bisa. Apa lagi sih? Rokoknya ada di gua. Sebentar lagi tahun akan berganti menjadi 2020. Dua. Kan gue belum kelar. Semoga banyak perubahan yang terjadi dari negara, netizen terutama ya, yang bisa memegang negara ini, supaya kalian bisa lebih objektif dalam menelaah semua berita, apalagi yang dilakukan sama selebriti pada umumnya. Kalian bisa lebih pintar untuk memilah-milih mana yang bohong dan mana yang tidak. Gue tuh dari dulu paling suka namanya jajanan pinggir jalan. Banget ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku masih bisa diberikan makanan yang endul.
Terima kasih sudah mengikuti aku di Makan Bersama Nikita Mirzani. Support UMKM ya. Dan kalau kalian punya rekomendasi yang lain yang kita bisa masukin ke konten YouTube, kamu boleh banget ya karena komen di kolom komentar di Crazy Nick Miril. Insya Allah kalau misalkan sayanya tidak capek dan saya tertarik, saya akan meliput. Jadi kalian tahu kalau di daerah Jakarta atau di pinggiran-pinggiran itu banyak sekali makanan-makanan UMKM tuh yang enak-enak banget. Cuman kalian biasanya suka pada jijik-jijik ya. Sama sih, gue juga awalnya, tapi ketika gue cobain masakannya, gue lupa tuh sama yang jijik-jijiknya. Kita harus selalu support UMKM ya, support each other. Sampai ketemu lagi di konten makan berikutnya. Bye.